lagu dari grup namanya Sopana Sophia. Lagu kedua itu judulnya Indah Hari Itu dari yang pertama beatnya bilangannya 6 berapa? 7. Oke. 7. Yang kedua baru bisa 6 bisa 3 ya. Tapi yang pertama itu Samba. Oh iya, sosok Samba. Sosok Samba. Samba sosok. Ya. Ya. Yang kedua ada Yang kedua ritmiknya pakai apa? ya. Oh, ini bisa dibilang funk kan? Funk ya, funk 68 ya. Ya. Oke. Terus pas solo, gue lihat ada pakai bayang. Ya. Terus selanjutnya ada apa? Ostinato gitu ya. Iya, masa-masa Asal ya, sosokan aja ya. Oke. Jadi malam ini Mas Timur mau menjelaskan breaking dulu. Tapi mainnya sih tadi udah breaking terus. Udah seperti hidupnya dia terus. Nah, coba bisa dijelaskan? Oke, mungkin gue jelasin sebelum ada salah paham kali ya. Iya. Jadi maksudnya Nah. stereo. Iya. Ya. Sebenarnya, gila ini kenceng banget suaranya. Jelas. Jadi para hadirin semua, serius amat sih kita ya? Iya. Harusnya nggak seserius ini kan Iya, ya? harusnya nggak seserius ini. Iya nggak sih? Itu rusuh loh. Ngapain sih? Boleh. Boleh deh bayar. Ngomong jorok, bayar. Bayar. Bayar semuanya. Anjing jago banget Tur. Oke, sebelumnya breaking the rules itu sebenarnya mungkin ide dari gua, tapi disiapin sama Ricky loh. Oh, aslinya nggak gitu? Enggak, gua cuma kasih ide. Gua juga bingung Ki, temanya apa? Oke. Gua cuma tiba-tiba nongol breaking the rules ini, gara-gara lihat apa gitu, kayak lagi nonton apa lah gua. Breaking news kalau nggak salah. Jadi iya kan, mungkin nggak apa-apa. Kalau kan besok udah ada posternya. Iya. Gitu. Berarti bukan dari lu tuh? Enggak dong, bukan dari gua. Tapi terus sebenarnya dia. Tapi kita sambung-sambungin lah ya, biar penonton gak kecewa. Intinya sebenarnya gini, untuk belajar musik, menurut gua pakem yang udah ada yang beribu-ribu tahun, berjutaan tahun, itu kita nggak bisa pungkirin, memang harus kita pelajarin. Tetapi di saat tertentu ada yang menurut gue pribadi itu ada beberapa yang harus disesuaikan sama entah pola pikir atau bentuk badan sendiri atau apapun lah. Contoh paling sederhana, lo juga pasti tahu kita dulu diracunin match grip, telapak tangan harus ke bawah. Iya kan? Tapi gue tanya sama lo, tangan kanan lo match grip nggak selama lo main? Iya. SD itu apa? SGT. Oh. Itu loh yang aplikasi cari date itu. Ya, itu lagi Pak. Gitu. Match atau enggak? Match, sama, jadi megangnya gini. Gitu. Terus kita dulu diracuninnya American grip. Iya. Ya, segini ya. Mentang-mentang yang ngajar dari Amerika. Iya. Udah gitu ngomongin Pak dulu ya. Shit, 7, 8. Jadi semua telapak tangan harus ke bawah, gitu. Nah itu salah satu contoh kalau menurut gua. Kalau misalnya kita paksain kayak gitu, mungkin buat gua pribadi, anjing kapan mainnya nih? Iya. Ngulik itu mulu, Iya. nggak bisa main-main. Ya itu nggak tidur-tidur. Gitu terus, iya nggak? Susah amat, gitu. Jadi akhirnya gua pribadi
kadang apa Harus jadinya apa sih merubah anatomi buat diri kita sendiri. buat kita sendiri. Nah akhirnya gue pakai tangan kanan gue lebih banyak yang apa kayak gini nih apa French grip gitu, yang kirinya tapi tetap gitu. Contoh simple kayak gitu lah. Ya berarti, tapi intinya apapun itu tetap harus tahu dulu awalnya kan? Iyalah. Ya kan? Nah pas awalnya udah tahu, kita sesuai sama kita, cocok nggak? Nah ternyata bajunya kesakitan, udah Jadi robek. Ya gitu. Jadi buat yang belum dekat yang drummer, kalau yang Mas Timur jelasin itu, intinya di saat kita main, kita tuh harus tahu dulu basicnya. Jadi jangan ujung-ujung udah, kalau Mas Riki dulu kemarin-kemarin bilang belum tahu ritmenya belum apa, tapi aku udah efek, belum ngomongin udah skill, udah slap, udah gitu. Maksudnya ritmiknya dulu kuatin gitu maksudnya. Nah nanti habis itu nggak cocok sama kita, udah kita Cari yang lain. ya. Kayak Maksudnya dipaksain. iya kayak Niji kan, kalau Niji itu kan sama kalau ngomongin. Iya. Nah gitu. Jadi intinya harus tahu dulu aslinya, habis itu kan. Ya kira-kira gitu. Ya, itu nyambungin. Jadi analisa Gembela dari breaking rules. Iya, breaking news. Oke, terus ada yang kira-kira mau nanyain tadi Mas Timur mau main apa aja? Tadi di saat dia solo, di saat dia main lagu pertama. Siapa yang mau nanya? Dapat hadiah loh. Yang nanya dapat. Dicium sama David. Tadi Mur bisa jelasin nggak kenapa tadi kalau dibilang breaking rules ya, gue lihat banyak lu main tadi ostinato, juga bawahnya jaga ritmik, atasnya solo gitu kan. Nah itu kan bentuk breaking rules kan, maksudnya lebih ngembangin lagi dari apa yang ada dari awal terus dikembangin menjadi something. Nah itu bisa lu jelasin nggak? Formulanya apa sih yang harus dipunyain, atau misal belum bisa nih awalnya tuh apa sih? Buat bisa breaking the rules. Lawan orang tua. Jangan. Durhaka. Jangan, itu nggak boleh kalau Nggak itu. boleh. Nggak boleh. Kalau Latihannya tuh apa? Yang step by stepnya tuh apa yang harus sebenarnya gue termasuk orang yang sangat tidak begitu disiplin. Iya, itu Jadi biasa. banyak tuh murid-murid gue bohongin. Iya, itu biasa. Itu Baru tahu kan lo? Si kuain. Tapi memang beliau itu waktu kita masih belajar bareng di kelas emang dia paling badut, paling sama bapak itu tuh. Jadi kalau misalnya nanyain step, menurut dari gue pribadi itu banyak banget yang gue lewatin. Iya, betul. Contohnya gini deh, waktu kita pernah tahu single stroke atau double stroke, pasti kita maunya cepet. Iya. Nggak peduli lo mesti dari pelan, nanti naik BPM-nya berapa, fuck lah, pokoknya gue mau cepet, ya nggak? Bukan cuman tangan yang cepet, bisa di drum set pun cepet, Iya, iya. gitu. Bisa umur, Iya. wah, udah puas banget. Iya. Tapi ternyata di lapangan ketemu teman-teman musisi yang dimana mainin lagu berbagai macam dinamika dan berbagai macam tempo, wah itu keteter banget, sangat keteter sekali. Oh, Itu benar-benar yang besokannya lo nggak dipanggil lagi, nggak diajarin main lagi, Iya, iya. bahkan dimusuhin, misalnya gitu, ya nggak? Jadi ya mungkin itu salah satu menurut gue breaking the rules yang salah. Ya. Gitu. Kalau emang apalagi terutama tentang speed ya, Iya. tentang speed tuh gue kasih contoh paling gampang, Steve Vai sama Ingrid, Iya. cepetan mana menurut lo?
Ya kalau lihat itunya ya ini. Iya, ini seorang dari kacamata drummer pasti kita melihatnya Inwin. Steve Vai pernah ngomong daripada ya apa itu nggak salah, lo bisa cepet kayak gitu nggak salah. Tapi untuk nyenakin lagu nggak perlu cepet loh. Ya. Gitu. Nah pas gua dengar itu baru insaf. Oh, salah, gua ternyata salah. Ada insaf sih Pak. Memang harus Harus cepet. Ya. Gitu. Intinya sebenarnya itu gimana supaya lo bisa nyenakin lagu. Sampai sekarang pun gue masih belajar untuk nyenakin lagu tuh menurut gue susah banget. Apalagi lagu yang lo nggak suka, jujur aja. Gitu. Tapi dimana lo di lapangan harus mainin itu supaya orang bisa dengerinnya nyaman. Atau bahkan nggak usah yang nonton deh, teman-teman band lo sendiri aja dulu. Gitu. Karena kan gini, Nur, apa fenomena sekarang karena banyak drummer yang keren-keren dilihat mereka. Oh, iya. Sekarang. Akhirnya wannabe-nya tinggi dong. Nah akhirnya yang dilihat itu rusuhnya gitu. Oh iya. Iya kan? Nah itu sebenarnya yang salah apa sih? Yang salah cara dia karena nggak punya guru atau dia karena nggak punya sekolah. Salah medsos ya kalau menurut gua. harusnya stepnya gimana kan ya tadi kan dibilang harus tahu dulu gimana. Susah sih pertanyaannya. Itu buat ngatasin anak-anak sekarang yang melihat Om Timur begini mainan, akhirnya dia di rumah udah rusuh kayak gitu. Salah banget. Pasti nyesel. Orang tuanya nyesel banget. Buat ngasih tahu mereka biar lu jangan gitu. Susah, makanya sekarang lo tanya, gue udah banyak ngajar di maksudnya belum ngajar lagi. Gue belum ngajar lagi karena menurut gue anak-anak sekarang mereka nonton berbagai macam konten hanya cuman beberapa menit, paling lama mungkin 1 menit. Sedangkan di dunia kenyataan lo harus menghibur orang itu selama 1 sampai 2 jam. Iya lah, sama kayak lo lagi itu. Iya benar. Iya kan? Masa lo cuma 1 menit doang? Iya Lu kan? pengen hebat dalam bentuk 30 second gitu. Susah. Disuruh main manggung 2 jam. Makanya tadi dari awal gue bilang, ini gue nggak tahu sih salahnya sama tadi gue pribadi ya karena medsos. Orang kan melihatnya anak-anak sekarang melihatnya cuma yang short. Iya. Gak usah short deh, YouTube deh. Iya. Jarang banget anak-anak sekarang pasti nonton 1 full live show. Jarang sekali. Mereka selama ini mungkin ya kita terus terang aja yang baru meninggal Aaron Spears. Iya kan? Semua dia jago gila, itu dewa banget, almarhum, wow banget. Tapi kita harus perhatiin dia semua jadi tertuju, dia jadi patokan karena dia bawain cuma 1 lagu. Iya benar. Lagu count-up-nya Usher. Iya, Usher. Ya, akhirnya semuanya jadi count-up. Iya. Semuanya mainnya gitu. 1 live show mainnya gitu semua. Sedangkan nggak usah kebutuhan musiknya deh. Sebagai penonton masa lu dengerin drum kayak gitu dulu emang kagak capek kupingnya. Gitu. Kalau menurut gua itu. Soalnya kalau misalnya sebenarnya ada salah lain, bisa salah orang tua, lingkungan, apa-apa, itu kan susah tuh kayak gini. Emang maksudnya musik itu hidup, kehidupan. Itu nggak bisa lo bermusik cuma kayak gitu doang, tapi lo nggak sensi sama sekitarnya gitu, atau bahkan take and give dari sekitar kita. Itu susah banget. Jadi maksud gue tuh perlu nggak sih harus punya guru untuk jadi mentornya dia? Susahnya gini, anak-anak sekarang melihat video nggak perlu guru juga udah langsung bisa. Kalau menurut tinggal orang tuanya. Iya, tapi kan attitude-nya kan harus. Iya, siapa lagi kalau bukan orang tua? Iya nggak?
Nah cuman kan balik lagi orang tua di sini kita juga mana peduli, mereka juga doyan ya dan hingar-hingar bla 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 gitu. Jadi agak susah kalau menurut gue. Oke, berarti intinya kalau melihat drummer lihat Timur main kayak gitu jangan disalahartikan maksud gue gitu. Oh iya, jangan. Takutnya dia melihat tadi begitu dia pakai di mana aja gitu. Betul. Itu maksud gue. Betul. Betul kan? Jadi gue harus tahu kenapa dia main kayak gitu karena dia punya alasan kan gitu. Iya, ada alasan. Iya. Karena ada alasan. Ada alasan. Sangat ada alasan. Oke, ada yang mulai nanya, Om Ricky? Ya. Mur, nah, gue balikin lagi sesuai tema nih, breaking rules. Karena memang gue iyain apa yang lo minta, breaking rules loh, itu oke gitu kan. Kenapa gue kenal Timur? Timur adalah seorang drummer yang gak mau gitu-gitu aja mainnya. Gue pertama kali kenal Timur, mengingatkan gue akan seorang drummer yaitu Steven Copeland, The Police. Mau mainnya nggak mau gitu-gitu aja lah, pakai apa namanya genit gitu. Nah, yang akhirnya begitu kenal Timur lama, gue sering ngeliat Timur tuh dia seperti punya nyawa di masing-masing kanan kirinya. Tangan kiri sama tangan kanan bisa beda sama kaki kiri sama kaki kanan. Itu istilahnya apa tuh? Ostinato ya, betul ya? Ya betul ya. Nah, itu gift banget atau bisa dilatih? Kalau bisa dilatih itu gimana caranya, Mur? Karena tadi kelihatan banget pada saat lo solo ya, dia pun gue bukan seorang drummer. Tapi pada saat lo bermain tadi, di mana ya lagu pertama 7 ya, lagu kedua 6 kalau nggak salah ya. Di antara 7 itu kayak lo bisa mecahin gitu di antara beberapanya gitu. Entah itu lo sengaja atau enggak, atau memang refleks aja. Nah, itu gimana itu caranya tuh? Apa lo memang di mindset lo pasti, oke, gue tetepin nih 7 nih, buat tak buat. Tapi yang menjaga di ritmik 7-nya itu gimana? Di kanan lo kah, kanan kiri lo kah, atau akhirnya kah atau apanya kah? Nah, teknis nih sekarang teknis. So, dan jawabannya gitu doang. Gitu orang lebih. Cara ngelatihnya gimana tuh? Biar nyawanya masing-masing ada di kanan kiri. Ya, sama kan sama gue tadi kan, cuma dia lebih jelas ya kan. Enggak, ini baru gue jawab. Jadi gini teman-teman, kalau menurut gue, Ya. terutama di musik, gue termasuk salah satu orang yang nggak terlalu bakat. Masa. Ada yang bakat sekali. Kita lihat, lo kasih tahu Demas. Oh dia mas. Ya, ada. Iya kan, dari kecil, wah itu anjing, kayaknya dari lahir juga udah bisa apalah gitu. Banyak lah Eca, siapapun gitu, banyak banget. Gue termasuk salah satu yang nggak begitu bakat. Untungnya, gue tertarik nih sama si hal ini. Yang lain, gue juga nggak bakat. Tapi gue paling tertarik sama si barang ini, gitu. Selain gue jadi ini, gue jadi penjahat. Tapi mau jadi penjahat ternyata nyalinya gak gitu besar. Iya, Kurang banget jauh. Akhirnya mau nggak mau gue kulik nih, iya. Itu. Jadi emang ada dua. Ada yang deep banget, sama ada yang emang dia kulik. Nah, alhamdulillahnya gue di tahun berapa ya, waktu itu bareng sama si Amul juga kita belajar sama 96. gua lah. Oh itu lu 96, gue 98 tuh. Lebih muda gue. Halo. Anaknya tentu. Untungnya kita dapat narasumber yang baik. Gitu. Sebenarnya simpel banget Ki. Waktu lo main beat seperapan, main ritme seperapan, itu lo udah independen atau istilah ostinato atau apapun. Itu semua udah udah apa namanya? Benar-benar udah ada nyawanya sendiri. Contoh gini ya, beat seperapan. Bisa dibilang beat seperapan, katanya ada pengaruh pokoknya ada not seperapannya lah. Misalnya di hi-hat, ya biar berasa Bill Collins.
Atau nggak di Ramadan selamat tinggal. Wow. Pasti semua udah tahu di 1/8 dia berarti main ya paling simpel di hi-hat itu 1/8. Ya, hi-hat itu 1/8. Terus ada bunyi snare sama bass drum dan biasanya bass drum di ketukan 1/3, snare-nya di 2/4. Nah ini kan lo sebenarnya udah sendiri-sendiri nih. Misalnya kita nggak usah masukin bass drum dulu deh, ya. Atau nih sambil ngomong nih lo udah ostinato nih sebenarnya, ya nggak? Keren nggak? Jadi ini itu kok nggak selesai. Itu naik 1/8 itu ngoceh gitu. udah ostinato. Udah masalah. Iya kan sebenarnya kasarnya kan gitu. Jadi sebenarnya selalu di 2/4. Nah, terus bass drum 1/3. Kan sebenarnya Wah, itu udah Three. ostinato. 1, Atau 3. udah independen. Nah, Cuman emang ini karena udah umum sekali, jadi kayak dia biasa aja. biasa aja gitu. Sebenarnya dari awal basicnya kita main drum itu lo udah ostinato, gitu. Terutama justru di jazz kan si barang ini nih lahir di eranya jazz. Tahu gue ya? Ya, betul. Tahu gue. Tangan kanan lo main pattern swing, ting jering jering jering, sisanya lo tanya jawab sama teman-teman band yang lain. Ya. Bunyi snare atau bunyi bass drum atau bunyi apalah gitu, lo berinteraksi sama temen lo, temen band lo, itu sebenarnya udah independen gila gitu. Nah kalau untuk nyawa simpelnya gini sih, mungkin kita belajarnya dari balance kali ya, dari balance. Nah ini emang agak tricky. Biasanya tergantung kebutuhan. Kadang ada yang minta hi-hatnya itu suaranya besar, suaranya gede, kenceng, suaranya kenceng. Ada yang mintanya soft, ada yang medium. Snare pun gitu. Ada yang kadang minta dia di depan lebih kenceng daripada bass drum. Atau bahkan ada yang sebaliknya ya, si bass drum yang lebih kenceng, snare lebih di belakang. Gua rasa dari situ lo belajar akan supaya lo naruh di saat nyawanya. Gitu. Salah satu contoh lo main bosas. Main bosas, kalau misalnya ternyata ada pemain shaker, sebisa mungkin Hi-hatnya mati. hi-hatnya lo nggak usah mainin. Ya, mati. Lo masukin si pakai kaki kiri lo aja untuk nambahin aksen. Tapi si bunyi bass drumnya nggak boleh, jangan sampai hilang. Dan balancingnya dia hanya support si pemain bass, bukan gini. Ya. Nggak ada, jarang banget gua ketemu. Ada temen gue waktu itu. Ya sebenarnya sah-sah aja ya, mungkin kebutuhan kebutuhan yang bikin musiknya, gua mau bosas metal. Misalnya gitu, nggak salah, nggak ada yang salah. Cuman kebetulan si bosas ini lahirnya setahu gua itu orang kulit putih di Brazil, mereka mainnya di apartemen nggak bisa kencang-kencang, Jadi kadang banyak malu, takut salah soalnya. Kayak gitu. Jadi mereka mainnya pelan, terus mungkin bass elektrik belum ada, itu jadi bassnya masih pakai upright gitu. Jadi emang karakternya pasti dia untuk support aja. Cuman bahkan si pulse 24 ini malah lebih nyolot lebih dominan. sama si tangan kiri loh.
copot lagi. Ya pokoknya gitulah. Gitu. Jadi si kalau untuk mempelajari independen anabosas sebenarnya dari dasar lo belajar ini barang, lo secara nggak langsung udah diajarin independen atau ostinato itu. Cuman emang yang susah kalau pas lagi main lagu, mau sosok masukin gitu ya lagunya dia udah susah, mau mikir mau dengerin siapa, mau dengerin diri sendiri atau mau dengerin tangan kiri gue, tangan kanan gue, itu emang susah gitu. Jadi itu harus dilatih sampai orang-orang bilangnya sampai nyaman. Jadi kayak lo jalan sambil pegang HP atau lo sambil nelfon, harus bisa sampai gitu. Baru tuh itu belum main musik tuh ya, belum. Baru tuh misalnya kalau di ada musik itu kan kita pasti harus adjust lagi ya, nggak bisa langsung main aja gitu, harus saling dengar kebutuhannya gitu apa enggak kayak gitu. Gua juga masih belajar lah gitu. Itu susah sekali gitu. Nah balik lagi nih, breaking the rules nya buat gue pribadi, yang penting gue dengerin melodi langsung buat ngidupin si nyawanya tadi yang ya. Kalau gue kuncinya itu rahasianya asik gitu. Misalnya lagu apa ya? Bandnya gimana sih lagunya? Oh iya, mau gue mainnya kayak apa? Karena ya gitulah. Tapi kan gue udah gak mikirin tuh, minimal kaki gue udah gak mikirin, dia bisa jalan sendiri gitu. Tinggal kita fokus sama musiknya. Kalau ya sekali-sekali dia dengerin, kita dengerin lah, kita dia ngangkut lagi. Kayak gitu kalau gue ya, gue pribadi sama di lagu yang tadi gue mainin juga gitu. Itu menurut gue agak-agak tricky lagunya buat gue pribadi. Dia tuh ya apalagi 7 susah lah, kita kebiasaan 4 7 masa harus ngitung sih, ya nggak? Mau nggak mau suara yang akan kita hasilkan pasti akan kaku kalau kita ngitung gitu. Karena kita udah fokus itu, nggak dengerin musiknya gitu. Nah gue punya trik nih dulu. Triknya adalah dulu kita diajarin kalau Irama ganjil 32, 34. Kunciannya itu aja. Tapi pakai bahasa Inggris. Iya nggak? Iya nggak? Oh, pas 7 7-nya aja. Misalnya kayak gitu kan, kalau si ada yang USA yang satu lagi. Paham kan? Dia kali deh, ini bahasa Inggrisnya dia udah repot ngomongnya. Akhirnya gue makalin. Waktu itu gue misalnya 5/4. 32. Itu kalau terusnya 32, itu gue nggak tua. Nggak tua-tua, jadi 5 aja nggak tua-tua. Karena 5 nggak tua-tua. Kalau pulsa 2 sama 3 berarti ya tua nggak tua. Jadi tua, jadi nggak tua. Nah terus makin kesini
orang India aja gitu Ya, kan ya. mereka punya K, hitungan K, sendiri. K, K, K. Apa? Satu kan Kakak, ya. Oracle ya, pokoknya gitulah istilahnya. Itu mah nggak salah juga dong, nggak breaking the rules juga, ada juga dari dulu gitu. Kalau gue biasanya denger bass, jadi gue hafal root bassnya. Oh iya itu juga. Gitu. Jadi gue nggak hafal gue main itu, gue apa yang gue hafalin bassnya. Iya. Misalnya T5. Nah, Udah yang gua nyanyi di situ bassnya. ya. Nah kalau gua kadang suka susah tuh ngapalin si basis kalau gue. Lebih suka dengerin melodi lainnya. Oh, lain. Ya, ya pokoknya gitulah masing-masing kan. Macam-macam, tinggal yang enak yang mana. Cuman kadang bukan berarti yang lain nggak didengerin ya. Iya. Tetap kita dengerin. Gitu. Kurang lebih gitulah. Cukup puas nggak? Ada lagi yang mau nanya yang lebih susah lagi. Tidak. Gamparin makin susah gamparin. Jadi dong. Enggak. Bayar dulu. Pakai maju lagi. Iya di Ini mikro. pakai itu. Walau sama guru. Nih, Pedas. Mas Tim, ini buat pengetahuan teman-teman aja Mas Tim ya, seputar Afro Brazilian. Afro Brazilian kadang-kadang masih banyak yang menafsirkan perbedaan samba sama bossa nova. Apa cuman karena berapa ada yang ngomong apa cuman karena balance yang beda sama speednya beda atau bagaimana? Apa ada pattern yang beda atau bagaimana gitu? Dari situ sulit. dia Lo nggak mau cari di Google ya? Google ada sih gua rasa. bikin beda tuh apa? Bossa nova sama samba. Kalau yang gua pernah tahu, yang ngebedain adalah tempo. Kalau bossas dia dari slow banget, mellow sampai medium fast. Nah kalau si samba itu dari medium sampai cepet banget. Sampai tinggal satu doang. Hah? Sampai tinggal satu doang. Sampai nggak metal. Iya, sampai tinggal duk. Nggak, tapi gini, makin kesini akhirnya kayaknya ini agak sulit nih. Hal-hal kayak gini, ada yang bilang si samba itu dia lahir karena karnaval, Ya. pesta, apa sih pawai-pawai mereka lah gitu. Dan itu nggak selalu cepat lagi mereka, cuman yang pasti riang. Hingar, wah cenderung rusuh deh. Gitu. Bosa sih enggak, melo, patah hati, apa segala macam. Nah, ada yang pernah bilang juga, lo dengerin liriknya juga pengaruh. Katanya nih, gua nggak tahu gua dibohongin apa enggak ya. Tapi yang jelas ngapain juga dengerin lirik gila, males banget. Iya nggak? Tapi intinya gitu, Bossas itu cenderung melo, bossa nova. Nah terus kalau misalnya kita ke segi akademis, yang gue pernah tahu kayak tadi bossas, ya dia polos, bener-bener bass drum nggak perlu sampai harus ada attack-nya atau apa gitu. Nah kalau samba cenderung cepat, terus dia pasti lebih emang kebutuhannya buat ya mereka pesta gitu. Nah itu kurang lebih gitulah. Apalagi emang udah cukup belum? Iya lah, cari Google aja lagi kayak gitu-gitu. YouTube juga ada. Kalau boleh nambahin, perbedaannya itu dari nilai 0. Nah, bossa nova itu setelah 8 sampai itu per 12. Jadi double time-nya. Jadi dari setelah 8 dikecilin. Itu aja sih. Oke, ada lagi yang nanya? Lu nanya lu. Lu yang nanya bulan kan? Lagi dia lagi nanya. Oh, iya, Pak. Belajar
lagi. Dia mau jadi drummer. Gue pengen nanya soal drum karena cangkeman gue. Gue suka denger beberapa beberapa lagu ya. Terutama yang terakhir gue dengerin itu kayak ada lagu yang ada pemain drum main drum di sebuah lagu gitu. Yang mana dia kok bisa kasih kok bener-benernya nge-break birama gitu. Kayak misalnya sebetulnya 4/4 tapi ada 3-nya gitu. Oh iya bisa banget. Bisa banget tuh ya. Iya. Karena gue lagi senang dengerin lagi Tears for Fears di lagu yang paling terkenal itu. Ya kan? Oh maksudnya lo di dalamnya bukan tiba-tiba dalam satu bar dia. Enggak di dalamnya. Jadi kalau yang gue simak ya, mungkin lo tahu lagu ini nggak ya? Everybody Wants to Roll the World. Tahun berapa? Tahun 80-an. Gua tahu berarti gua kan 2000-an. Iya. Karena gue dengerin dia tuh 4/4 titik kok, tapi gue denger hi-hat tuh 3. Oke. Nah, itu ternyata awalnya memang lagu itu akhirnya karena lagu pop ya, lagu pop new wave. Kalau kita denger biasa itu nggak terasa gitu. Tapi kalau kita dengerin jeli, loh, kok ininya 3 ya? Ternyata bisa gitu. Itu sih baru satu lagu pop gitu yang gue temuin. Tapi ternyata kenapa gue nanya ini? Berarti bisa gitu. Nah, ada bakunya nggak kapan itu bisa di-combine gitu atau misalnya ininya 6, ininya 7, ininya kayak digabung-gabungin gitu bro. Nah itu sampai sebatas apa bisa sampai breaking apa rules-nya gitu. Nah kurang lebih gitu deh. Itu berarti tergantung teman-teman bandnya sih kayaknya. Kalau teman bandnya kuat, imannya kuat, Kalau teman-temannya juga doyan ya jangan, kasihan. Kayaknya cuma itu doang sih batasannya. Ya, Atau kebutuhan, maksudnya dari pihak ketiga, produser. Ya. Kalau menurut gue ya, gitu. Dan kayaknya kayak gitu-gitu mungkin cuma di jazz sama progresif doang kali ya. Ya. Yang kepake gitu. Cuma itu doang sih. Nggak ada batasannya jadi sebenarnya. Tinggal yang punya lagu nih rela nggak digituin lagunya gitu aja. Kalau di dalam akhir itu bisa dijelasin nggak itu sebenarnya mainnya apa? Siapa? Yang Tears for Fears yang tadi yang Lagunya gimana sih? Jadi lagu itu sebenarnya lagu itu. Tapi gua paham maksudnya. Ya, jadi sebenarnya atasnya itu yang dia bilang 3, terus padahal beatnya 4. Jadi sebenarnya dia main 6/8 di tangan, bawahnya itu 4 gitu doang. 3/4 bisa dicontohin lah. Kebetulan gua doyan banget ya. Ya, emang mainan dia. Kebetulan. Tadi soalnya pas dia main itu dia banyak main itu, gitu. Kebetulan gua suka. Dan menurut gua sebenarnya ya gampang banget sebenarnya Ya. buat gua pribadi, Ya. tapi buat Si mungkin di pemain. hal yang lain, di materi yang lain gua juga senang gitu. Jadi orang beda-beda ya. Misalnya ini kan udah jelas 4/4 tuh, jadi bunyinya Kakinya 3, 4. kakinya nggak berubah, Kakinya 4. tetap 4. Yang berubah tangannya gua doang. Ini banyak tepuk tangan, makasih. Lagi dong. Cuma kita burung darah. Genit lu baru. Mungkin lagi sibuk. MC madep sini dong. Bang Amor. Jangan, nanti kan biar kalau dari diri kelihatan agak cantik. Beranak nih. Kalau masalah Jepangan kelihatan.
Ini Pak Perempat ya. Dulu gue dapetinnya di mana ya? Nah, oh iya, trio seperempat tahu dong, ya kan berarti so tahu. Kan kalau misalnya trio seperempat di tempo segini berarti ini. Nah, lo anggap dia adalah seperdelapan, bos. Ya. Gitu. Cuman jadi kalau gua nguliknya pertama gitu, jadi kicknya nggak dilepas dulu, jangan dilepas, mainin terus 4/4-nya. Lo nyaman sampai itu kan sebenarnya jadi nomor 8 kan, jadi lo 4 apa sih istilah kerennya 4/6 atau apa gitu gitulah, oh gitulah. Jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah terus kalau misalnya lo mau lepas bass drumnya, lo mau main kayak biasa gitu, berarti bar kedua itu bunyinya snare, bar ketiganya bass drum lagi. Istilah kerennya apa sih? Itu matrix apa? Modulasi apa gitu-gitu istilah kerennya. Ada lagi yang dicepetin, jadi lo mainin si 1/8-nya, triplet 1/8. Nah ini gue agak nggak suka karena susah, buru-buru banget jadi sulit. 1, 2, 3, 4. Matrix modulation atau apa gitu. Tapi ini harus pasangannya harus kuat imannya. Nah, Jadi kalau lu nemuin pasangan lu nggak kuat gimana, dan sekali-kali main sama dia mau bunuh dia. Iya. Aku nggak pernah mau main sama dia gitu. gitu. Dan apa sebenarnya kan si itu kan dari apa sih basic rhythmnya Afrika atau apa gitu dimasukin kayak gini deh. Dari Afro kan. Lo mainin lagu Still Gada Blues gitu nya gimana? Itu bisa 3 bisa 4 loh. Iya. Gitu. Nah, tapi gue susah ngumpulin kata-katanya ya untuk bisa ini. Tapi intinya 3 sama 4 itu temenan banget. Sebenarnya gampang sekali, gitu. Ya contohnya sih Still Gada Blues. Still Gada Blues lo mau ngitungnya 3
6, 12 atau pakai triplet atau pakai 4/4 biasa kan ketemu juga satunya gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
Ya kan? Mau pakai triplek juga, gitu. Jadi, nah yang gila kalau misalnya kayak favoritnya Mas Mo tuh yang dari Australia tuh, yang katanya mukanya pucat. Nah kalau kayak Virgil gitu-gitu, dia bukan cuma 6, 5, 19, 17,5 maksudnya sama dia. Tapi lagunya gak ada yang denger, susah. Jadi 3 sama 4 itu sebenarnya kalau dibikin itu masih saudara. Iya, saudara. Banget Gitu. Justru yang susah itu di luar 3 sama 4 ya. Ya, nah itu gitulah. Oke, yang punya mobil bisa tolong di bakar. Nah itu jadi Susah dan lari. Oke. Nah, lu nanya lu. Ayo cerita. Kalau enggak gue sangkul. Ada lagi? Ya cepetan habis ini gantian siapa yang main drum. Ayo. Capek gue ditanya dulu tau. Hah? Gaming aja. Oke. Kalau nggak ada yang nanya, gaming dimulai. Oke, guys. Nah, Amur ada yang mau lo mainin lagi nggak buat contoh atau apa yang mau sampaikan lagi? Terakhir, atau lo mau main dulu Satu. dengan yang lo sudah siapin, boleh? Serah, mau gue main lagi apa yang gue nyanyi? Main lagi di satu ya. Oke, boleh. Habis itu kita jamming ya. Jamming lagu yang sesuai dengan apa yang tadi kita bahas. Mungkin gue mikir tadi jammingnya gimana kalau lagu yang benar-benar ritmik kayak 5/4 gitu, kayak take 5. Nah itu dia tuh. Jadi biar ngerasain teman-teman mau main sama Timur gitu. Anjing. Oh, Atau pilih lagu apa dan nanti deh. Nah tadi ngomongin pertanyaan sebelum tadi, ini tiba-tiba gue ini lagunya kayak gini nih. Tadi lo mainin tuh tanpa sengaja yang 3 sama 4 dan bener 3 sama 4 tuh ternyata dekat gitu ya. Iya kan habis. Iya. Habis sebelum 3, habis 3 4. Ya. Gue dengarnya 3 tuh soalnya Hamid itu, bener ya? 4 itu sebenarnya di ramanya. Bilangnya 4, tapi Hamidnya kayak 3 ya? Trio itu ya istilahnya. Ya gitulah, shuffle apa-apalah gitu. Asik, nah itu tuh gue kagum sama lu. Itu si shuffle kan? Iya, si shuffle. Oke, lagu terakhir persembahan dari Timur Segara. Sikat.